Ya Maroko itu negara yang indah, yang ramah penduduknya dan mayoritas Muslim. Walaupun dari segi negaranya mungkin terpengaruh juga dengan negara-negara Eropa dari segi kemajuannya, dari segi peradabannya, gitu kan. Tapi masih kental dalam tradisi keagamaannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di podcast Idrisiyah TV, bicara hikmah yang tentunya di kali ini kita akan ngobrol dengan Mudir Ma'had Ali Idrisiyah, yaitu Ustadz Ahmad Rijal. Ustadz Ahmad Rijal atau Ustadz Rijal Fauzi? Ustadz Rijal Fauzi. Alhamdulillah nih Ustadz, kita bisa berbincang-bincang lagi Ustadz di episode kali ini, di mana kemarin Ustadz baru selesai dari Maroko Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Ya, itu kemarin dari program pemerintah LPDP. LPDP bekerja sama dengan Kementerian Agama. Oh, berarti itu tentang itu ya, karya tulis ilmiah tentang kitab-kitab kuning. Ya, pelatihan karya tulis ilmiah berbasis turos. Jadi tujuannya kemarin itu kegiatannya apa Tita sebenarnya? Iya, jadi Kementerian Agama dalam hal ini Kasubdit Ma'had Ali Pak Dr. Kiai Haji Mahrus itu memiliki gagasan mungkin sudah 2 kali ya dengan tahun sebelumnya. Jadi salah satu dana abadi pesantren itu bentuk penyalurannya tidak hanya untuk sarana prasarana pesantren tapi juga untuk membangun sumber daya insaninya. Di antaranya dikarenakan pesantren itu banyak ulama yang ahli dalam dirosah Islamiyah, akan tetapi dalam memproduk hasil keilmuannya, karya ya berupa karya tulis, kitab-kitab itu dibilang masih kurang banyak begitu, sehingga perlu dibuatkan pelatihan yang khusus ke tempatnya ya. Betul. Di Maroko dan di Mesir. Ya. Tapi kenapa pilihannya ke Maroko gitu Ustaz? Mungkin kan kenapa enggak ada tempat-tempat yang lain atau Mesir, tapi kenapa jadi Maroko jadi salah satu tempat pilihan gitu buat pelatihan ini? Disebutkan ada di Mesir, Al-Azhar juga di Maroko, karena 2 negara ini memang paling kental dalam turusnya, paling tua. Bahkan di Maroko kan ada Universitas Islam paling tua ya, yang masih ada, yang eksis sampai sekarang gitu di Korowin. Berarti lebih tua dari Al-Azhar atau lebih tua dari Al-Azhar sendiri? Oh gitu. Nah berarti mungkin impresi atau pandangan Ustadz pertama sampai di Maroko itu gimana Ustadz? Ya Maroko itu negara yang indah, yang ramah penduduknya dan mayoritas Muslim. Walaupun dari segi negaranya mungkin terpengaruh juga dengan negara-negara Eropa dari segi kemajuannya, dari segi peradabannya, gitu kan. Tapi masih kental dalam tradisi keagamaannya seperti itu. Mazhab Maliki kebanyakan di sana ya? Ya, di sana fikihnya menggunakan mazhab Maliki. Untuk tasawufnya secara umum menginduk ke tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Walaupun di sana ada banyak tarekat, ya, ada tarekat Idrisiyah, ada tarekat Tijaniyah dan lain-lain. Oh gitu. Yang kita ketahui salah satu pendiri kita, tarekat Idrisiyah juga berasal dari Maroko Ustaz ya? Betul. Si Ahmad bin Idris itu beliau Al-Fasi, lahir di Maisur, satu kampung dekat perbatasan dengan Fez, Maroko. Cepat kemarin Ustaz ke sana Ustaz? Alhamdulillah, sebenarnya kegiatannya itu kan kurang lebih 75 hari. 1 bulan pertama lebih kegiatan kajian di Rosa Islamiyah dari para pengajar, dosen-dosen dari Ibnu Tufail kebanyakan, juga dari Darul Hadis, profesor-profesor. Kemudian setelah itu kegiatannya fokus kepada penulisan, ada penulisan artikel ilmiah berbahasa Arab dan juga tahqiq mahdud ya, kitab yang ditulis oleh sengaja dipilih dari tokoh Nusantara yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kitab Kaful Awam Anil Khawdi fi Syarikatil Islam. Kemudian kurang lebih 10 hari sebelum perpulangan kita diajak
jalan-jalan gitu ya, tour ke berbagai daerah di Maroko termasuk ke Fez ini. Oh berarti lebih lamanya di pelatihannya Ustaz ya? Ya, 30 hari, 1 bulan lebih berarti? 1 bulan lebih, kemudian penulisan, kemudian diakhiri dengan mengenal lebih jauh tentang daerah, peradaban atau istilahnya budaya sekitar masyarakat dan juga objek-objek wisata spiritual, wisata hiburan dan lainnya gitu. Berarti selama di sana sekitar 30 hari awal menulis dan masing-masing peserta berarti harus punya karya ilmiah. Ya, jadi kurang lebih ada 15 ya? Betul. Yang di Maroko itu sebenarnya ada 2 program, ada yang kepenulisan, ada yang manajemen kepesantrenan dan sanad. Oh jadi nggak semuanya karya tulis yang 15 Enggak itu? semuanya. Enggak, maksudnya ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Ada yang ke Darul Hadis itu sebanyak 30 peserta dan kita di Kenitra. Kalau kita kurang lebih 3 bulan lah ya. Kalau yang di Darul Hadis ini hanya 1 bulan saja. Yang itu yang manajemen pesantren. Manajemen pesantren dan sanad. Wah. Jadi kita belajar keilmuan itu di Rosa Islamiyah juga diberikan sanad. Ya, ada sanad kitab Jurumiyah karena memang saya Jurumi itu berasal dari Maroko dan banyak sekali kitab Jurumiyah yang mengkaji pesantren-pesantren di Indonesia. Kemudian juga riwayat hadis Kutubus Sittah juga kita alhamdulillah dapat sanadnya. Baru tahu saya Jurumiyah pengarangnya gitu kan, yang selama ini saya kaji dari Maroko juga soalnya. Yeah. Nah juga Maroko ini terkenal dengan negeri 1000 kubah. Gitu itu kan katanya karena dan juga banyaknya kota wali gitu ya. Itu benar terasa ketika berada di sana? Ya di sana itu yang pernah saya kunjungi kalau Rijalus Sab'ah, wali 7 tokoh wali yang kalau di Indonesia Wali Songo ya. Itu berada di Rabat ya. Di Marrakesh ya, maaf. Di sana itu 7 wali yang menyebarkan ajaran tasawuf di daerah sana. Kemudian kalau di Fez itu beda lagi. Ya. Jadi setiap daerah sama kayak Wali Songo di Pulau Jawa gitu ya. Itu 7 di Rabat, 1 lagi di Fez beda lagi. Ya kalau di Fez itu yang dikenalnya ya seperti Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Syekh Batazi, Syekh Al-Waziri ya. Itu yang dikenal. Dan di komplek namanya Babul Futuh itu ya, Babul Futuh itu di situ pemakaman yang luas sekali, dikenal dengan 1000 wali, makam 1000 wali, dan di situ ada beberapa kubah yang menjadi sentralnya gitu ya. Di antaranya adalah yang menjadi kubah dari dorihahnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Jadi banyak ya tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh ulama terkenal dari Maroko sana. Betul. Karena tadi Korowiyin, pusat keilmuan, banyak ulama besar ya seperti Imam Junaid As-Suyuti ya, dan lain-lain juga belajar dari Korowiyin, termasuk guru kita ya Syekh Ahmad bin Idris. Nanti mungkin jadi salah satu alasan juga kenapa tempat atau Maroko ini menjadi salah satu tempat buat itu ya, pelatihan tadi. Ya, karena memang secara sejarahnya, historisnya ulama-ulama kita juga banyak belajar dari ulama-ulama Maghrib ya, seperti Syekh Maulana Al-Maghribi ya, Syekh Malik Ibrahim. Kemudian kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Maroko juga banyak ya, seperti Dalailul Khairat ya, kemudian tadi kitab Nahwu ya, Az-Zurumiyah itu sangat terkenal familiar di Indonesia. Betul. Nah terkait dengan proses pendidikan dulu kan mungkin wajar ya, banyak dengan para wali, banyak dengan ulama-ulamanya. Kalau misalnya Ustadz datang sekarang ke sana sekarang sama nggak, masih dalam kondisi penuntutan ilmunya atau pembelajarannya? Ya di sana yang berkembang ada beberapa bentuk pendidikan ya. Ada yang sangat klasik, ya, sangat klasik itu kayak pesantren gitu, ngaji kitab kuning. Yang syahadahnya itu memang nggak diterbitkan gitu ya oleh pemerintah atau wizaroh diniyah. Di antaranya pernah saya kunjungi itu di daerah mana, Salah kalau salah satu ya. Di situ ada pesantren tahfidz Quran. Oh di Casablanca ya. Nggak lupa saya. Ada nama tempatnya Casablanca gitu ya, tuh. Casablanca. Ya. Itu ada satu pesantren tahfidz yang mempertahankan metode lauh. Apa jadi, tuh metode lauh gimana? Papan. Jadi papan. Jadi ngafalnya nggak di mushaf. Nggak di mushaf. Jadi disalin dulu. Jadi
dia diimlakan oleh Mm. gurunya, kemudian diperiksa, apabila salah ya harus mengulang lagi, kemudian diberi tanda gitu ya, semacam ilmu Qur'annya gitu ya, kemudian dihafalkan lewat lauh itu, jadi jangan mengacak gitu ya. Oh gitu. Sambil bersungguh-sungguh menghafalkannya, kemudian setelah dites apabila ada salah diulang lagi. Kalau sudah lancar dianggap Iya. bagus, baru dihapus dan diganti dengan ayat-ayat yang lain gitu. Oh gitu. Tapi papannya itu digunakan sebagai media belajarnya. Ini belajar. Wah menarik ya, bagus juga ya. Iya. Terus Tat, kalau misalnya setelah lihat pendidikan dari sana gitu kan, ada nggak sih kira-kira ini lo harus dibawa gitu kan? Ini harus diajarin lo, dibawa ke pesantren Idrisiyah atau di Mahat Ali gitu. Kira-kira ada nggak Tat? Ya tentu banyak sekali. Jadi pertama ya memang kalau saya belajar pelatihan itu enggak di pesantren ininya ya, di pesantren klasiknya. Ya. Karena memang di sana itu ada pesantren yang memang seperti Mahat Ali lah. Berarti Jadi diakui oleh negara. yang fokus kepada kajian kitab turos, tapi dijamin sama kerajaan Maroko ya, baik dari makannya, asramanya ya, dan gratis lah di sana, itu gratis semua. Full gratis Ya. pendidikannya. Semua pendidikan di sana gratis, dari sampai S3 juga gratis. Wah itu gimana Tat? Kok bisa gratis kayak gitu? Ada cerita-cerita nggak dari orang sananya? Ya memang prioritasnya ke sana. Prioritasnya pendidikan dulu. Pendidikan di sana itu. Jadi ya walaupun pada akhirnya mungkin ya kalau sudah terlalu banyak doktor, Iya. magister ya mungkin memang juga pengangguran. Dokter yang menganggur gitu ya. Tapi mungkin keilmuannya bisa memberikan suatu kelebihannya gitu Ya. Sat ya. Sehingga tentunya pendidikannya lebih baik, semuanya setara gitu dengan gratisnya tadi gitu kan. Itu semua pendidikan atau ada bagian-bagian tertentu yang tetap berbayar atau semuanya? Mungkin di fakultas yang umum kali ya, kedokteran atau apa. Tapi rata-rata di sana gratis sih. Ini ya. Kalau misalnya kita ngebayangin itu kan daerah Timur Tengah berarti ya. Sama panasnya nggak sih Tat? Kebetulan waktu saya berangkat ke sana di bulan Oktober itu udah masuk musim dingin. Musim dingin. Jadi memang musim yang ada di Maroko itu seperti di Eropa aja. Ada musim seminya, ada musim panas, gitu, musim dingin. Kalau hujan sana jarang sih, jarang. Berarti karena kondisinya 4 musim juga sama ya, Iya, kayak di sama Eropa musim. ya. Wah, luar biasa. Dan kemudian dari Maroko setelah dibawa ke sini, caranya Seth, mungkin biar kita tahu gitu Ya. atau misalnya ada orang-orang yang pengen mendapatkan PDP ini bagaimana Seth? Oh ya, sebelum ke sana ya, saya tadi belum menjawab yang Iya, kayak keilmuannya dulu Jadi ya. sebenarnya ya karena difokuskan ke kitabah, penulisan dan juga penelitian. Jadi memang kalau di rosahnya mah hampir sama lah ya. Di pesantren kita juga banyak alim-alim ya, ulama yang menguasai dosa Islam ya. Tapi kalau cara kepenulisannya ini mungkin karena di sana lebih terdahulu ya, lebih terdahulu dalam karya tulis banyak sekali kitab-kitab karya ulama Maroko itu, maka ya yang saya dapatkan adalah metode penulisan, karya teknik penulisannya, kemudian juga penelitiannya sih. Seperti itu. Penelitian dari kitab kuning tersebut. Iya, jadi bagaimana yang klasik itu bisa hadir di modern ini dan menjawab tantangan-tantangannya seperti itu. Ya, tapi apa masih relevan Tat dengan kitab kuning yang terdahulu ditulis oleh para ulama? Metodologinya yang digunakan untuk bisa senantiasa relevan begitu. Jadi di sana itu Contohnya ada kitab klasiknya, pemikiran-pemikiran modernnya, dan yang menarik menurut saya karena saya itu kita ya, bukan saya. Kita di sana di bawah asuhan Profesor Dr. Maryam Ed Ahmad. Jadi beliau itu guru besar perbandingan agama dan dialog peradaban ya, peradaban bangsa-bangsa. Sehingga kita diajarkan bagaimana tentang menyikapi perbedaan antar agama, antar golongan, firqoh yang banyaklah menimbulkan menjadi faktor perpecahan lah. Beliau mengajarkan bagaimana mendakwahkan Islam dengan cara yang halus gitu ya, yang ilmiah gitu ya, tidak memaksakan sifatnya. Seperti itu. Jadi selama di sana juga kita
menghadiri seminar internasional yang dihadiri dari negara Saudi Arabia, dari Afrika, dari yang berpaham Wahabi juga. Tapi di sana nggak terlalu eksis ya, Ekstrim. Oh, tidak nggak ekstrim. eksis. Oh, berarti kalau misalnya kita ngobrol tadi ada guru besar pembandingan agama gitu kan, maka dari mana kita lihat bisa persamaannya gitu, Tat? Karena kan ya agama-agama kan banyak gitu kan memiliki pemahaman-pemahaman masing-masing itu. Kalau misalnya yang didapatkan dari kemarin itu gimana, Tat? Ininya gini, pengakuan tentang agama di luar Islam. Jadi din di dalam Islam, dalam Al-Quran itu disebutkan, diakui lakum dinukum waliyadin. Jadi ya. ada agama kalian, agamaku, agama Islam. Jadi di situ ada istilahnya pengakuan agama di luar Islam. Ya. Akan tetapi agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dalam makna bahwa kita harus mengakui adanya agama di luar Islam, tapi tetap kita konsisten terhadap agama kita. Itulah toleransi gitu. Jadi jangan sampai kita nggak ada lagi agama di luar Islam itu, nggak diakui gitu kan, itu adalah penistaan sebenarnya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya Al-Quran sudah mengajarkan kita bisa berdampingan, toleransi dengan agama-agama yang lain, apalagi sekedar perbedaan saja sesama antar mazhab dan yang lainnya. Makanya gitu. Maroko ini begitu hormat ataupun menghargai keberagaman umat Islam di Indonesia. Jadi ada kesamaan gitu ya, kesamaan dalam arti Indonesia walaupun beragam agama dan firqah gitu, tapi tidak menjadi faktor perpecahan yang nampak gitu, yang muncul. Nah di Maroko juga sama, jadi artinya mereka sangat senang dengan konsep keislaman yang ada di Indonesia, gitu. Makanya kita ke sana itu alhamdulillah disambut dengan baik sekali, dengan hangat gitu ya, oleh profesor dan guru besar yang ada di sana. Jadi menganggap bahwa Indonesia itu bisa menjadi sampel contoh lah untuk negara-negara Islam yang lainnya, bagaimana menjalankan keagamaan dengan damai. Oh gitu, Tat. Ya, makanya di Maroko itu ya mungkin bisa jadi kalau bagi sebagian orang menganggap kebablasan juga mungkin ya, tapi bagi kita enggak. Kenapa? Karena maksud kebablasan gimana, Tat? saking lentur gitu terhadap kepada agama yang lain, kepada firqah-firqah yang lain. Jadi negara yang banyak dikunjungi adalah negara lain. Dari Eropa, dari Afrika, dari Asia gitu. Itu menurut mereka agak kebablasan. Ya, bagi yang nggak memahami secara mendalam mungkin sepintas ya, seperti turis-turis mungkin kayaknya terlalu istilahnya plural gitu ya, atau ya kurang inilah. Tapi sebenarnya enggak, itu sebenarnya masih dalam batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasan. Saya memperhatikan mereka masih kental keagamaannya, ke masjidnya, sholat berjamaahnya gitu masih kan. Kuat di sana. Masih ramai masih ramai gitu. Mungkin kalau di Indonesia juga kalah kayaknya nih. Kalau masalah memaurukan masjidnya nih. Walaupun masjid Indonesia mayoritas lah ya. Walaupun di Indonesia masjidnya terbuka 24 jam. Gitu kalau kan? di Maroko? Kalau di Maroko 1 tahun ke belakang ini ada aturan untuk menutup setengah jam atau 1 jam setelah sholat. Alasannya kenapa, Tat? Mungkin karena adanya beberapa kasus mungkin ya tempat ibadah itu menjadi tempat persembunyian. Iya, pencuri gitu ya, ataupun yang punya niat tidak baik ya. Gitu. Oh gitu, jadi macam-macam juga ya buat di negara-negara sana ya. Tapi mayoritas Maroko Muslim. Mayoritas Muslim, walaupun di sana itu Kristen banyak gitu. Saya perhatikan di Kenitra itu ada pemakaman khusus Kristen banyak juga gitu. Kelihatan. Jadi kelihatan pemakamnya. Makanya kan kalau di kita kan kayaknya ya yang menonjol itu mayoritas ya Muslim gitu. Iya, betul. Tapi kalau di sana tuh antara Muslim, Kristen itu kayaknya hampir sama lah, setengah-setengah gitu mungkin. ya dalam dalam eksistensinya. Seperti itu. Karena Maroko juga masih ada Eropanya juga ya sebagiannya. Itu. Oke, mungkin dari kegiatan Turos ini gitu kan, sebagaimana Turos adalah kitab klasik gitu. Mungkin ada beberapa santri-santri yang sudah ingin melanjutkan mahasiswanya gitu kan. Mungkin juga pengen melanjutkan pembelajaran Turosnya, tapi ada keraguan juga dalam hatinya gitu kan. Nah, kira-kira apa sih poin penting yang bisa Ustadz mau garis bawahin gitu biar
banyak loh, ternyata masih bermanfaat loh era modern ini kan kitab-kitab Turat takutnya gitu kan, karena kan mungkin ya namanya pemuda sekarang kan khawatir dengan masa depannya gitu. Itu gimana Seth? Ya tentu kitab Turas ini tidak akan pernah ditinggalkan sebenarnya. Ya karena Islam itu perlu akar ya, menelusuri akar genealoginya. Jadi nggak langsung memotong kompas gitu dari pemikiran modern saja, tapi dia harus mengetahui Islam itu dari awal, dari masa salaf itu, tabiin bagaimana. Makanya kan mazhab yang 4 tuh masih dipelajari. Syafi'i, Hanafi, Hambali itu kan semua hidup di zaman tabiin dan atba'ut tabiin. Termasuk juga tasawuf, itu sudah ada di zaman Al-Muhasibi, itu sudah menulis kitab-kitab tasawuf. Itu abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah. Jadi kitab-kitab tasawuf sudah ada, kitab akidah, fikih juga sudah ada. Jadi kalau kita belajar agama hanya dari pemikiran modern, nah ini yang akan terjadi distorsi. Jadi rusak ya. Ada gangguan-gangguan ya. Ada pengurangan nilai. Ya, karena nggak tahu sumbernya. Ya kalau teknologi yang bagus yang mutakhir ya, yang terakhir. Tapi kalau agama itu yang tidak awal. boleh melepaskan yang awal, karena itu khairul qurun ya. Khairul qurun itu kan Rasul mengatakan jadi kita harus belajar kitab-kitab Turas itu. Tapi kita nggak boleh mandek di situ. Harus mengembangkan. Dan kita yakin bahwa setiap zaman itu ada mujaddidnya, ada ulama pembaharunya ya. Itu yang harus diikuti. Siap. Jadi Turas ini sebagai langkah awal gitu ya dalam mempelajari agama Islam. Kita harus melihat dari awal-awalnya terlebih dahulu, dari sanadnya, mungkin dari ulama-ulama salaf, baru kemudian setelah itu kita bisa mengembangkan dengan sesuatu hal yang tetap tidak keluar dari prinsip-prinsip agama Islam. Kalau kaidah ulama itu kan al-muhafadhah ya, bil qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita muhafadhah dengan hazanah keilmuan yang ulama terdahulu, karena itu akarnya. Nah, kemudian kita mengambil kaul yang baru, yang lebih maslahat, yang lebih manfaat karena sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin tips buat para santri, mahasantri yang pengen bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini. Karena kan ini terbuka buat umum berarti atau cuma pengasuh pesantren doang? Jadi memang beasiswa ini tadi disebutkan, saya sebutkan dana abadi pesantren. Jadi ini hanya untuk masyarakat pesantren aja. Oh gitu. Jadi cuma pengajar di pesantren. Mahasantrinya, santrinya yang ikut 15 orang itu ada dari Ma'had Ali, ada dari pesantren Mu'adalah, pesantren yang memiliki PDF ya, kesetaraan, pendidikan diniyah formal. Dan juga pesantren-pesantren yang terafiliasi ke Kementerian Agama, baik yang memiliki Ma'had Ali, Mu'adalah ataupun PDF situ. Oh, berarti kita harus terlibat terlebih dahulu ke sana ya? Ya, jadi prosesnya sama, ada seleksi, ada seleksi administrasi, ada wawancara. Terutama sih ya kita harus belajar tentang lugoh ya, bahasa Arab itu. Kalau ke Maroko ya bahasa Arab, bahasa Prancis juga bisa, bahasa Inggris juga bisa. Oh banyak di sana ya. Memang di sana itu masyarakatnya berbicara bahasa Arab, ada darijah itu bahasa Arab, bahasa lokalnya ya di sana. Kemudian Prancis itu bahasa kedua, bahasa Inggris juga banyak berarti ya. Wah, luar biasa sekali nih buat Sobat ID. Tentunya ya kita tahu kalau misalnya Islam itu sangat banyak, apalagi di Maroko gitu kan, dengan berbagai pemahamannya, terutama di sana juga mazhab Maliki. Tentunya kita harus sering-sering untuk menggali dan sering-sering untuk belajar. Jangan sampai kita puas di satu bagian saja, tapi pasti kita harus mencari lagi, karena tentunya dengan semakin luasnya ilmu kita, semakin kita menjadi orang-orang yang tawadu dan merasa kurang. Betul saja. Betul. Dan mudah-mudahan tentunya dari podcast kali ini bisa membuat semangat kita juga untuk terus menuntut ilmu. Terima kasih Sobat ID, terima kasih Ustaz Rizal atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.